Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Pagi ini saya lagi bersama Mak Mabolang. Ini baru keluar kandang karena hari ini kita mau jalan-jalan. Nah, seperti inilah keriuhan mak-mak ini kalau mau jalan-jalan tuh rame banget, recok tapi seru. Kira-kira hari ini kita mau jalan kemana? Padahal ini tuh masih jam 6 pagi. Tuh lihat, matahari aja masih malu-malu untuk bersinar. Sementara mak-mak ini udah cetar. Oh iya, hari ini kita mau jalan-jalannya ke Raja Mandala. Nah, lokasi Raja Mandala itu antara Cianjur dan Bandung Barat. Waktu perjalanan yang diperlukan sekitar 2 jaman lebih atau 3 jam perjalanan. Lumayan jauh, tapi kalau dari tempat tinggal kita memang lewat jalur inilah yang paling gampang dicapai. Karena kita nggak perlu lewat tol atau mencari gerbang tol. Kita bisa melewati langsung jalan ini, nanti melewati Cariu, Ciranjang, Padalarang. Nah, seperti itu perjalanan kita. Namun walaupun begitu kita harus menikmatinya karena ini adalah jalan-jalan. Jadi kita nikmati sepanjang perjalanan yang kita lewati. Ke arah sini tuh lumayan enak, masih bisa melihat pemandangan pegunungan tuh, sungai-sungai. Dan juga masih bisa melihat pesawahan. Jadi hijau dan sejuk, apalagi kita jalannya di pagi hari. Kenapa ke arah Raja Mandala? Karena kita tuh penasaran, di sana tuh banyak tempat wisata alam yang menarik untuk didatengin. Salah satunya Sanghyang Kenit dan Sanghyang Ciheuleuit. Karena kita mau ke tempat wisata yang ada di Padalarang juga, jadi kayaknya kita akan lanjut ke Padalarang dulu. Karena searah, baru pulangnya nanti kita ke wisata yang ada di Raja Mandala. Kalau ada yang masih asing dengan jalur ini, dulu jalur ini tuh sering digunakan orang sebagai alternatif kalau mau ke Bandung dari Jakarta. Tapi mungkin sekarang karena udah ada tol Cipularang, orang tuh udah jarang lagi ke Bandung lewat jalur ini. Mungkin masih banyak yang bingung tempat wisata alam apa sih yang ada di Padalarang. Nah, sini kita kasih tahu. Jadi Padalarang ini kan terkenal dengan gunung-gunung batunya, Gunung Kapur. Nah, pastinya tempat wisata alamnya juga berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita pun ke sana mau ke tempat seperti itu. Kita mau ke Gua Pawon dan ke Taman Batu atau Stone Garden. Kedua tempat wisata tersebut merupakan tempat wisata yang ada di wilayah Bandung Barat. Kalau saya sih taunya itu wilayah Padalarang aja. Ntar ceritanya kita tunda dulu karena kita mau sarapan bubur dulu biar nggak oleng. Don't even know what you could have done. To tell you the truth, I love was still. Lanjut ceritanya, jadi ternyata di Bandung Barat, tepatnya di Padalarang ini, banyak tempat wisata alam yang menceritakan fakta sejarah. Kenapa disebut seperti itu? Nah, nanti ada ceritanya. Ini kita sekarang udah memasuki wilayah Padalarang. Nah, udah melewati banyak gunung-gunung kapur dan batu. Tapi ternyata kita akan berhenti dulu di sini karena ada yang mau beli celengan bagong. Nah, ini mah kayak zaman baheula ya, mengingatkan kalau lewat jalur Padalarang terkenal dengan tempat-tempat kerajinan seperti ini nih. Setelah dapat celengan bagong, kita pun melanjutkan perjalanan. Ini dia, kita akhirnya sudah sampai ke daerah Citatah, di mana Gua Pawon sendiri letaknya tuh nggak jauh, masih di daerah sini, jadi kita tinggal cari belokan. Ini dia belokannya, jadi dari Jalan Raya Padalarang kita akan menemukan plang menuju ke Gua Pawon. Kita tinggal ikutin aja jalannya. Gua Pawon merupakan gua alami dan situs purbakala yang ada di Desa Gunung Masikit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini dia jalannya. Kita tuh tadi sempet ragu, takut nyasar. Tapi ternyata kalau kita ngikutin map, bener arahnya tuh ke sini.
Dan kurang lebih 10 menit pun akhirnya kita akan menemukan pintu gerbang untuk masuk ke Gua Pawon. Ini dia pintu gerbangnya dan akhirnya kita membeli tiket di sini. Untuk tiketnya kalau nggak salah tuh di sini dikenakan 10.000 per orang dan parkir kendaraan 5.000. Nah, kita tuh udah di parkiran, tinggal jalan menuju ke gua. Oh iya, untuk masuk ke gua itu biasanya di sini juga ditawarkan mau diantar atau enggak. Sebenarnya nggak jauh ya ke guanya itu kalau dari parkiran, cuman biar lebih aman karena kita nggak tahu keadaan di dalam seperti apa ya. Jadi kita sebaiknya menggunakan pemandu. Jadi kita juga lebih aman dan lebih tahu keadaan di sini, juga cerita dari gua ini. Gua Pawon ini merupakan fakta sejarah yang sangat penting bagi orang Sunda. Karena ternyata di Gua Pawon ini telah ditemukan fosil manusia purba yang dipercaya merupakan sebagai asal muasal dari keturunan suku Sunda. Sebagai orang Sunda ya cocok pisan atuh saya kesini. Biar bisa tahu keturunan dari nenek moyang kita. Nah, coba orang Sunda mana suaranya? Di sini juga masih dihuni banyak kera ekor panjang. Nah, kalau lagi pas atau lagi apa kawenehan, apalah istilahnya. Jangan heran kalau ketemu kera itu. Saat kita mendatangi gua ini, kita akan merasakan suasana yang terkesan sepi, mistik, rada-rada horor sih kalau sendiri. Tapi juga akan disuguhkan pemandangan yang benar-benar eksotik. Pokoknya perpaduannya seperti itulah kira-kira. Kalau kata orang sini mah gua dapur ya karena ini kayak tungku Bu. Jadi ada kayak cabang asap itu ke atas. Tapi setelah hasil penelitian mah ini danau purba dahulunya. Iya. Mungkin setelah kering baru ada kehidupan dihuni sama manusia purba. Kita bisa lihat nanti ada buktinya. Cuman di situ yang disimpan hanya replikanya gitu. Oh, berarti ada manusia purba. Ya. Jadi ini dahulu Guha Lega namanya, kalau orang sini bilang jadi paling luas. Tapi sekarang paling jadi dahulu dari. Jadi ceritanya berdasarkan hasil penelitian ahli arkeologi, jutaan tahun yang lalu itu Bandung merupakan lautan yang mengalami proses pergerakan tektonik lempeng bumi dan memunculkan gunung-gunung purba, juga menimbulkan cekungan danau yang sangat luas yang disebut dengan Danau Purba. Jadi Gua Pawon ini diasumsikan berada di tepian Danau Purba tersebut. Sementara keberadaan manusia purba yang ditemukan di Gua Pawon itu diperkirakan pada zaman berburu dan meramu, karena di sini tuh ditemukan alat-alat untuk berburu dan alat-alat memasak, hasil perburuan mungkin ya. Sementara hasil penemuan barang purba yang ada di sini tuh masih diteliti di Balai Arkeologi Bandung. Jadi ini ke arah mana ini? Kita sebelah sini. Nah, seperti itulah fakta sejarah hasil penelitian para ahli. Gua Pawon ini buat warga setempat bahkan diyakini mempunyai hubungan dengan legenda Sangkuriang. Karena di gua ini ada lorong yang merupakan dapur Dayang Sumbi. Nah, itu ditandai dengan adanya cerobong asap dari dapurnya Dayang Sumbi, ibunya Sangkuriang ya. Makanya disebutnya Gua Pawon yang kalau diartikan dalam bahasa Sunda tuh artinya dapur. Ke atas. Nah, ini cerobongnya ya? Kayak yang itu yang di bawah. Oh, yang ini. Sebentar. Nah, ini dia cerobong yang diyakini sebagai dapurnya Budayang Sumbi. Nah, ini di sini ada tangga untuk ke atas. Ini kita lihat naik tangga ke atas. Istilah-istilahnya ya. Ini di atas ini ada istilah sumur Bandung. Jadi Oh, ini yang sumur Bandung. di atas. Di atas. Kelihatan. Ya. Ke sini nanti di sini ada fosil. Nah, kalau di sini juga masih kelihatan nih nanti kalau untuk pawonnya tuh. Itu tempat fosil. Ditemukan 7 rangka. Cuman yang bisa dibikinkan replika hanya 3, itu juga yang 2 udah pada hancur. Ini tuh ada berapa rangka? Ada 7 kalau kata peneliti itu. Itu yang namanya Ya, fosil. Ya, fosil manusia itu. Fosil manusia ya.
Bukan tas kan? Namun tas dibikin KW. Banyak juga ditemukan alat-alat yang dipakai zaman dulunya. Oh ini ada 7 tuh, ada tanda-tanda itunya bukan? Bukan, itu Pak, batas penggaliannya aja. Ini ditemukannya memang di sini. Iya, pas di situ Bu. Jadi ini tempat penemuan fosilnya. Tuh seperti itu. Makanan berulang-berulang banyak ditemukan di situ. Dan dari sini juga kita bisa ngelihat pemandangan ke arah sana. Tuh lihat pemandangannya. Setelah kita muterin gua ini dan mendengarkan cerita dari Pak Pemandu, kita jadi banyak tahu tentang sejarah Gua Pawon ini. Nah di sini tuh sejuk banget dari atas gua dengan pemandangan sebagus ini. Kita jadi pengen berlama-lama di sini. Selepas menyusuri Gua Pawon, saatnya kita ke Stone Garden. Nah, Taman Batu ini masih berdekatan wilayahnya, satu wilayah dengan Gua Pawon. Tapi karena jalan pintas untuk menuju ke sana itu kecil, jadi kita harus keluar dulu jalan raya dan menuju ke simpangan yang ke arah Stone Garden. Nah ini dia simpangannya, jadi dari Gua Pawon tadi mungkin sekitar 15 menit aja lewat jalan raya. Nah kita akan menyusuri jalan ini untuk menuju ke Stone Garden. Wah hari ini kita kayaknya benar-benar ke tempat wisata di Bandung yang nggak biasa. Kenapa nggak biasa? Coba ntar kita lihat ya. Nah ini dia kita udah sampai ke parkirannya. Untuk menuju ke Taman Batunya kita tinggal jalan aja, nggak jauh, cuman 100 meteran aja. Stone Garden ini lokasinya ada di atas bukit, jadi posisinya di atas Gua Pawon. Nah karena di atas bukit, jadi di sini juga udaranya lumayan sejuk. Apalagi kita kalau mau ke sana tuh harus ngelewatin dulu pohon-pohon ini yang bikin adem. Kita tinggal jalan sedikit lagi, terus kita akan menemukan papan informasi. Dari papan informasi ini akhirnya kita bisa mengetahui tentang sejarah terjadinya Taman Batu yang ada di sini, serta keunikan dari bebatuan yang ada di sini. Karena ternyata batuan gamping yang ada di sini tuh merupakan kawasan warisan tertua yang ada di Pulau Jawa. Nah ini dia, kita sudah sampai ke Taman Batu atau Stone Garden yang berada di kawasan Geopark Citatah, Bandung Barat. Sekarang kita akan jalan ke atas, tuh lihat. Jadi di sini tuh terdapat hamparan bebatuan. Nah, dari atas bukit sini kita bisa melihat pemandangan yang ada di sekelilingnya. Jadi bebatuan yang ada di sini itu merupakan batuan endapan yang terbentuk dari dasar lautan. Terus karena terjadinya pergerakan bumi yang mengakibatkan dasar lautannya itu terangkat ke atas permukaan laut dan membentuk pegunungan. Nah ini pegunungan batu ini. Bukit-bukit yang hijau dan gunung-gunung kapur yang putih, itulah pemandangan yang khas ketika kita berwisata ke tempat ini. Ya nggak kebayang aja ya, ngebayangin ternyata bebatuan yang ada di sini itu dulunya puluhan juta tahun yang lalu merupakan dasar lautan atau danau raksasa zaman purbakala. Nah bener kan, ternyata tempat ini merupakan tempat wisata yang gak biasa. Jadi kalau ke Bandung, cobalah ke tempat ini karena ini benar-benar luar biasa. Dari sini kita bisa melihat dan belajar tentang sejarah purba pada masanya. Wih, keren. Yuk, saatnya kita foto-foto sekarang. Oh iya, kalau ke tempat seperti ini biasanya kita juga minta diantar pemandu. Nah, kali ini juga seperti biasa. Kita meminta untuk diantar ke atas. Jadi kita menggandeng Pak Agus yang sekaligus sebagai fotografer kita. Jadi dia yang akan mengantar dan mengarahkan gaya untuk foto karena Pak Agus lebih tahu
spot-spot yang bagus untuk dipoto di sini. Tuh di sini lagi foto-foto sama Pak Agus. Seperti itulah Mama. Gaya weh Kita heulanya. mau ke batu yang suka jadi ikon buat foto-foto. Kita ngikutin aja Pak Agus. Ya, naik terus.